Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lunaira dengan NIM 123011179, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yaitu berjudul Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Bugis di Kabupaten Sambas. Yang pertama, latar belakang. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjemput arah baru dalam pembangunan desa, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang merupakan semangat lahirnya UU Desa. Salah satu bagian penting yang disebutkan dalam Undang-Undang Desa yaitu penyaluran dana desa yang dikenal dengan ADD, lalu dana desa yang dikenal dengan DD. ADD merupakan alokasi bendungan ke desa berdasarkan dana kompetensi yang didapat kabupaten, sedangkan dana desa dialokasikan kepada desa dari anggaran pendapatan, peruntukan daerah, dan peruntukan negara melalui anggaran pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran dana desa yang rutin disalurkan pemerintah ke seluruh desa justru rentan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan pemberitaan bahwa kepala desa menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Besarnya jumlah dana desa dan harapan akan pembangunan desa yang berkeadilan juga menimbulkan kekhawatiran yang serius, di mana ketidaksiapan sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan dana yang kurang jelas. Besarnya potensi keuangan dana desa mempunyai risiko penyelewengan jika tidak dibarengi dengan transparansi. Salah satu tugas pemerintah desa adalah melaksanakan misi masyarakat desa secara bertanggung jawab, dan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan tidaknya pelaksanaan misi pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tata kelola yang baik berarti menerapkan pengelolaan pembangunan yang cerdas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi sumber daya investasi, mencegah korupsi di tingkat politik dan administratif, dan mencegah disiplin fiskal yang berarti menyediakan kerangka hukum dan kebijakan untuk menghasilkan pertumbuhan. Kegiatan usaha, tata kelola yang baik pada hakikatnya mengacu pada proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan secara kolektif. Kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta tentang bagaimana seharusnya pemerintah suatu negara dijalankan. Tata pemerintah yang baik telah benar-benar dirintis dan dipraktikkan di Indonesia, bahkan pada tahun awal era reformasi. Masa ini merupakan masa perombakan sistem pemerintahan yang memerlukan proses demokrasi yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik. Salah satu langkah reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan baru. Selanjutnya, karakteristik good governance. Fauza Andriani, tahun 2019, makalah pertama United Nations Development Program menguraikan ciri-ciri sistem pemerintah yang baik sebagai berikut. Pertama, semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan adalah partisipasi dan suara rakyat. Penciptaan baik secara langsung maupun melalui pemerataan lembaga-lembaga sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi jenis ini tidak hanya berdasarkan pada partisipasi konstruktif, tetapi juga pada kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi. Kedua, supremasi hukum, yaitu kerangka hukum yang ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi, khususnya terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi, didasarkan pada arus informasi yang bebas. Masyarakat memerlukannya mempunyai akses langsung terhadap proses, institusi, dan informasi. Informasi harus mudah dipahami dan mudah dipantau. Keempat, responsiveness. Institusi dalam proses harus diupayakan adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Kelima, orientasi konsensus. Tata kelola yang baik memediasi beragam kepentingan dan mempertahankan pilihan terbaik untuk kepentingan yang luas, baik dari segi kebijakan maupun prosedur. Keenam, keadilan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraannya. Ketujuh, ada efektivitas dan efisiensi. Proses dan organisasi memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya untuk mencapai rencana.
Pernyataan kembali ke-8, akuntabilitas pengambil keputusan di sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga terkait. Ke-9, visi strategis. Pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan yang komprehensif. Yang ke-9 ada visi strategis. Pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan yang komprehensif dan holistik tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia yang memenuhi kebutuhan pembangunan jenis ini. D. Finance berasal dari terjemahan kata money, dan kata finance artinya mengumpulkan uang. Istilah pembiayaan pemerintah sekarang terutama dikaitkan dengan keuangan publik. Dengan kata lain, pinjaman dan keuangan mengacu pada aktivitas terkait uang. Profesor Padmo Wahyono menyatakan bahwasannya APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Dewi Karnia Sugarti dan kawan-kawan memberikan pemahaman tentang plus keuangan publik atau APBN. Harta milik negara yang akan dibagi menjadi BUMN bukanlah belanja konsumsi, melainkan belanja produksi yang bertujuan untuk memberikan sumber pendapatan baru bagi APBN. Artinya, meski keluar dari APBN, Anda mungkin bisa bergabung kembali dalam jangka waktu tertentu dan bertahap. APBN itu berdasarkan kewenangan sah untuk membagi wilayah negara kita menjadi daerah-daerah otonom. Begitu pula kedudukan perusahaan daerah dalam APBD sama dengan kedudukan perusahaan pusat dalam APBN. Selanjutnya ada metode penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis berdasarkan fakta dan akurat tentang hubungan antara faktor-faktor dengan fakta-faktanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiono 2019. Metode deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan ciri-ciri orang, situasi, atau kelompok tertentu. Mengelola alokasi sumber daya desa agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat memerlukan pemerintahan desa yang benar-benar mampu. Pengelolaan ADD memerlukan tim pelaksana yang benar-benar dapat merencanakan anggaran dengan baik. Melalui ADD, desa memiliki peluang untuk mengelola pembangunan, tata kelola, dan permasalahan sosial secara mandiri. ADD merupakan pendanaan desa yang bersumber dari anggaran pemerintahan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota. Ketentuan ADD mewujudkan keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan hak menjalankan otonomi agar desa dapat tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhannya. Memperkuat peran-peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dalam kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan. Meskipun banyak pemerintah desa yang melihat manfaat ADS ini, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Pemerintah desa Tanjung Bugis mengidentifikasi terbatasnya dana tambahan yang diterima. Oleh karena itu, dalam menangani ADS, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dan menentukan biaya dari setiap kegiatan atau program yang direncanakan. Dan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan tidak boleh ditunda. Pendanaan dan program. Untuk sementara ada kesan uangnya tidak cukup, dikombinasikan dengan teori Manulan 2005 tentang ciri-ciri perencanaan yang baik harus fleksibel. Maka pemerintah desa Tanjung Bugis melakukan hal yang benar dengan beradaptasi dengan baik terhadap perubahan menggunakan dana yang diperoleh dari aktivitas menganggur untuk mendanai aktivitas yang berjalan tanpa mengabaikan aktivitas lain yang telah direncanakan. Keadaan yang tak terduga yang menyebabkan penggunaan dana ADD. Permasalahan lain terkait pengelolaan ADD juga teridentifikasi di Desa Tanjung Bugis. Hal ini tercermin dalam penyediaan laporan pertanggungjawaban ADD terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan manajemen. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki bagaimana proses perencanaan dalam pembuatan rencana kegiatan yang didanai ADD dan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan tertentu dalam DURK yang didanai ADD bekerja. Selanjutnya, kita akan mendalami dan mendiskusikan bagaimana proses monitoring tersebut dilakukan.
perencanaan atau planning dalam pengelolaan ADD. ADD merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBD provinsi atau kota dan paling sedikit 10% dari dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diterima provinsi atau kota untuk desa. Penggunaan ADD itu sendiri juga diintegrasikan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Proses pertama bagi pemerintah desa untuk mengatasi ADD adalah dengan mengembangkan sebuah rencana. Hal ini sesuai dengan teori Ulber Silalahi 2011 yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan landasan dan titik tolak awal pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Ulber Silalahi 2011 yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan landasan dan titik tolak awal pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Tanpa perencanaan, maka program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasarannya. Proses perencanaan ADD diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang didanai ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Penyusunan rencana aksi memerlukan partisipasi seluruh elemen desa, baik lembaga masyarakat maupun masyarakat melalui forum permusyawaratan desa. Setelah menyusun proposal pilihan rencana aksi desa yang didanai ADD, kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan ADD adalah menyusun rencana kerja anggaran atau RKA. Dijelaskan juga bahwa mengenai tahap perencanaan pembangunan anggaran kegiatan yang akan dilakukan pada masa penyusunan RKA oleh pemerintah Desa Tanjung Bugis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Desa Tanjung Bugis, mekanisme penyusunan rencana aksi pembangunan akan ditentukan melalui musyawarah masyarakat desa yang dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan tingkat desa. Dengan partisipasi masyarakat desa dipimpin oleh kepala desa. Hasil musyawarah tadi kemudian dibahas dan diputuskan dalam musyawarah tingkat desa yang dihadiri oleh 4.444 kepala desa, tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa, dan warga masyarakat. Wakil wali kota setempat juga menghadiri musyawarah tersebut. Hasil musyawarah desa akan dimasukkan dalam daftar usulan rencana aksi atau DURK. Kegiatan konsultasi pembangunan ini dilakukan dengan pertimbangan keinginan masyarakat desa terhadap kegiatan yang akan dilakukan dalam program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dapat menumbuhkan keterlibatan emosional masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Namun, musyawarah tersebut biasanya hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan organisasi terkait seperti BPD, LPM, dan PKK. Hal ini berarti pertanggungjawaban keuangan Desa Tanjung Bugis kepada publik telah dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo 2022, terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada otoritas yang lebih tinggi. Pengorganisasian atau organizing dalam pengelolaan ADD selama fase organisasi. Perangkat disusun menurut fungsinya. Dalam pemerintahan desa, kepala desa berhak mengatur perangkat apapun sesuai fungsinya. Perorganisasian sangat penting pada tahap ini karena berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan ADD di suatu desa membutuhkan orang yang mampu mengelola dana yang digunakan, apalagi jika desa salah menaruhkan perangkatnya. Pendapatan keuangan yang diterima desa sering terjadi sehingga menimbulkan kesimpang siuran dalam urusan administrasi desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki perangkat desa dan menempatkannya pada jabatan sesuai dengan kemampuannya. Kepala desa juga berpendapat yang terpenting adalah perangkat desa yang dipilihnya mau menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam melaksanakan tugas seperti penyusunan LPJ, bendahara dapat dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya seperti sekretaris desa.
Selanjutnya, pelaksanaan dalam pengelolaan ADD. Proses pelaksanaan anggaran tentunya diawali dengan pencairan dana ADD oleh pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2015. Proses pencairannya oleh pemerintah desa terlebih dahulu harus menyerahkan surat ke kecamatan untuk meminta pencairan dana ADD. Beberapa berkas serta dokumen diserahkan, hal ini diatur dengan peraturan. Dalam proses implementasi ini, peneliti akan menganalisis bagaimana ADD sebagaimana ditentukan dalam DURK. Mengenai yang diterima, 30% total ADD yang dialokasikan untuk belanja administrasi dan operasional pemerintahan desa dan BPD direalisasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sambas. Selanjutnya pengawasan atau controlling dalam pengelolaan ADD. Proses terakhir adalah proses monitoring yang menurut George R. Terry merupakan tindakan membandingkan rencana dengan kenyataan. Dalam pengelolaan ADD dilakukan proses pemantauan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa atau LPJ yang secara bertahap dikomunikasikan kepada pimpinan. Akuntabilitas penggunaan ADD diintegrasikan ke dalam pelaporan APBDes dan mekanisme akuntabilitas mengenai masalah ini. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Rancangan APBDes disusun oleh LPJ Kepala Desa dan didukung oleh Sekretaris Desa. Draft usulan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke BPD untuk dibahas dan disetujui bersama. Setelah disetujui, rancangan garis besarnya akan disetujui dan menjadi peraturan desa untuk laporan pertanggungjawaban APBDes. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban APBDes kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat. Format pelaporan kegiatan APBD yang dibiayai oleh ADD dibagi menjadi dua format, yaitu laporan berkala, artinya laporan pelaksanaan penggunaan dana ADD dihasilkan secara berkala setiap 3 bulan. Laporan ini mencakup tambahan realisasi pendapatan, tambahan realisasi biaya. Laporan akhir penerapan ADD kemudian akan mencakup kemajuan dalam penerapan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan hasil akhir penerapan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan ADD dilakukan secara akurat dan menyeluruh sehingga setiap laporan memberikan informasi yang akurat, dapat diaudit dengan penuh ketidakberpihakan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2015 terdapat keterlambatan di Desa Tanjung Bugis dan kurangnya peraturan administrasi terkait pencatatan dan pengumpulan bukti kegiatan atau bukti pelaksanaan di desa tersebut. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Tanjung Bugis, Kabupaten Sambas. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.